Menarik sekali, benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan glaze merah. Dan lalu, aku akan menambahkan glaze putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk cucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk buatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak menambahkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot, saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarum suntik sirupnya. Betul sekali, ini ide yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa aja, terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman, lezat dan indah. Tentu saja, tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai Margot. Misalnya bisa mulai dengan permen Toxic Waste. Tapi tidak bisa membutuhkan permen itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang, lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menebarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktail. Kecuali tidak mungkin bukanya dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang, tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja, apa koktail tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya.
Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih, kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spaghetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas? Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spaghetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuleni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan, membuat spaghetti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spaghetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spaghetti yang diberi toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, Nenek, ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih serbetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam spaghetti. Bagus, Nenek. Seperti ini enak. Lezat, tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spaghetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnainya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menambahkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu buat spaghetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spaghetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai pernak-pernik seperti itu. Buatkan aku salad Caesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Caesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak Margot lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Caesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika.
Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu harap membuat lidah dari mentimun. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, nenek tahu cara membuat sesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini. Asak. Nenek, waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikkan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si
Si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Apa yang kamu inginkan, sayang? Tolong buatkan aku kue.
Baiklah, Koki sedang bekerja. Mempersiapkan semua pesananmu sangat mudah bagi seorang profesional sepertiku. Ambil cetakan bundar dan potong bagian tengahnya. Kita akan mendapatkan 3 lapisan yang masing-masing harus diolesi dengan krim yang lezat. Kue pertama sudah siap, dan kita bisa memulai yang kedua. Sempurna. Mamma mia, lihatlah betapa indahnya. Yang tersisa hanyalah menambahkan madu. Ayo kita buat. Nenek, berikan aku madunya. Tidak, aku lebih membutuhkannya. Kau salah. Kembalikan madunya dengan baik. Ha! Ini dia. Oh, Tuhan. Singkirkan ini. Ini dia. Di mana rahangku? Aku membutuhkannya. Bagaimana kau menyukai senyumku? Baiklah, ayo kita mulai bekerja. Sekarang nenek akan menuangkan madu di tengah-tengah kue. Oh, indah sekali bukan? Dan di mana krimnya? Oh, kita akan taruh di sini. Aku rasa cucuku akan menyukainya. Dia sangat menyukai makanan manis. Dan ini adalah permen jelly beans favoritnya. Oh, itu enak sekali. Jauh lebih enak daripada hubah-bubah. Oh, aku tidak bisa membukanya. Mungkin gigiku bisa. Ayolah. Baiklah, aku punya gergaji. Lihat ini. Oh, berhenti sayang. Nenek akan membukanya untukmu. Lihat. Sama-sama. Oh, terima kasih nenek. Kau luar biasa. Permen karetnya rasanya jauh lebih enak daripada madu. Dan ini rasa stroberi. Oh, aku tidak bisa menahan diri untuk mencobanya. Ini enak sekali, lihat. Lihatlah, aku mempunyainya. Dan sekarang aku akan mendekorasinya dengan kueku. Ini akan menjadi sangat lembut dan cantik. Aku sering melihat ibuku melakukan itu. Dan aku masih punya 1 lapisan lagi. Lihatlah. Ini dia, hoba-boba kue. Hah, betul. Daripada madu, lebih baik aku membuat yang lebih manis. Aku akan menggunakan sirup. Dan aku tahu semua anak menyukainya. Dan aku akan menggunakan permen untuk membuat hiasan warna-warni. Lihatlah, bagaimana menurutmu dengan labelku? Dan ini bisa dimakan loh, bagus sekali bukan? Ayo selamat makan. Yeay, ada begitu banyak makanan enak di sini. Aku sangat lapar. Wow, ada tulisan Skittles. Wow, mari kita coba. Ini kelihatan sangat keren. Betul, dan rasanya juga manis. Oke, selanjutnya. Kue ini buatan nenekku. Ini bagus. Oh, apakah ini madu? Keren. Ini tidak buruk sama sekali. Aku menyukainya. Aku suka makan selai jeruk. Bagus. Tapi aku juga mau mencoba kue yang ketiga. Sepertinya ini hubah-bubah. Wow, apakah ini benar-benar permen karet di dalamnya? Keren. Lihat, aku akan membuat balon. Itu menyenangkan. Baiklah, saatnya untuk memilih. Dan kue kakaklah pemenangnya. Aku, terima kasih. Kau sangat bagus. Apa selanjutnya? Kami menunggu. Bolehkah buatkan aku rumah kue jahe? Apa? Rumah kue jahe? Apa itu? Oh, tentu saja aku akan membuatnya untukmu. Oh, kamu datang ke tempat yang tepat. Koki memiliki senjata khusus untuk itu. Ini adalah pisau paling tajam di dunia. Ini akan memotong bentuk apapun dalam waktu singkat. Kau sedang melihat sebuah rumah. Dan kita hampir membuatnya. Semua bagian sudah siap. Kita tinggal menunggu. Oh, nenek, apa yang kau buat? Oh, aku hampir tidak bisa membawanya. Aku memilih sayuran yang paling segar untuk cucuku yang paling kusayang. Karena aku yang menanamnya sendiri. Makanan manis tidak sehat. Jauh lebih baik membangun rumah dan sayuran. Untuk memulainya, kita akan membutuhkan keju dan sendok khusus untuk menaruh di atas piring. Itu dia. Sempurna. Sekarang kita bisa meletakkan wortel dan mentimun.
cantik sekali. Aku taruh di sini juga. Dan ini dia brokoli juga. Lihatlah, ini sangat sempurna. Kenapa harus bersusah payah jika kamu bisa membuat biskuit yang sudah jadi? Tidak perlu dipotong atau dipanggang, cukup dicelupkan ke dalam Nutella dan rekatkan di atas piring. Bagus, aku pikir hampir selesai. Sekarang kita tinggal mendekorasi dengan marshmallow. Yeay! Oh, aku lupa untuk menggorengnya. Di mana pembakarku? Oh, ini dia keren sekali. Tapi kamu harus hati-hati ya. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan? Aku tidak sengaja membakarnya. Oh, itu mengerikan. Itu tidak baik. Sebentar, kepala koki tidak akan membiarkan ada kebakaran di dapur. Dan ini dia, mobil pemadam kebakaran sedang dalam perjalanan. Oh, ini mimpi buruk, apa harus kulakukan? Oh, whipped cream. Aku harap ini membantu. Oh, terima kasih Koki. Oh Tuhan. Sang koki selalu mengendalikan semuanya. Saatnya meletakkan rumah kue jahe di atas piring dan mengolesnya. Ini bagus sekali. Yang kurang hanyalah permen dan lollipop. Ayo kita dekorasi. Bagus sekali. Dan yang terakhir. Oh, ini keren sekali. Yeay, kami sudah siap. Wow, apa ini semua? Dan apa yang ini? Kasihan sekali teddy bear-nya. Ah, tidak. Terima kasih, aku tidak mau makannya. Oh, nenek membuat rumah dari sayuran. Ini jauh lebih baik daripada buatan kakak. Dan baunya harum. Tapi rasanya kurang enak. Dan ini rumah kue jahe persis seperti yang aku inginkan. Bahkan lebih baik. Banyak sekali permen. Ayo kita coba. Enak sekali. Dan juga lollipopnya. Bagus. Ini adalah luar biasa. Koki pemenangnya. Ini adalah terbaik. Haleluya. Kalian dengar itu? Tentu saja. Baiklah, apa kamu sudah selesai, sayang? 1 menit sebentar. Selesai. Aku mau burger. Oh, ini terlalu mudah bagiku. Makanan cepat saji lagi. Itu tidak sehat. Bagus. Kamu datang ke tempat yang tepat. Aku punya sekotak donat yang enak untuk acara seperti ini. Kamu bisa menggunakannya sebagai pengganti roti dan tidak perlu memasak apapun. Cukup potong menjadi 2 dan donat ini akan menjadi sangat bagus. Apalagi jika kamu menaruh sebatang coklat di atasnya. Oh, bagus. Ini besar sekali, tapi aku akan memakan sisanya. Keren. Sekarang kita akan masukkan juga permen. Dan juga sirup coklat. Enak sekali. Itu hanyalah sebuah bom gula. Untuk burgerku aku akan mengambil 3 roti wijen dengan warna berbeda, lalu memotongnya menjadi berapa bagian. Sekarang buatlah patty dari daging cincang, gulung dan gumpal. Kita taruh di atas wajan dan tekan dengan spatula. Dijamin bentuknya sempurna. Dan tersisa hanyalah menunggu potongan daging digoreng. Setelah itu matang, kita akan taruh di atas roti. Dan jangan lupa juga tomatnya. Dan keju yang lembut langsung dari Prancis. Dan juga sausnya. Dan burger kita sudah selesai. Oh, bagaimana kalian menyukai rotiku, Chef? Bagus sekali. Kamu tidak memiliki kesempatan. Cucu perempuanku pasti akan menyukai desainku. Di dalamnya aku akan menaruh salad renyah, segar, dan potongan daging berbentuk hati. Apapun yang kamu katakan, kamu harus memasak dengan cinta. Mentimun, tomat, dan juga roti. Sayang, kau harus cepat selesai. Ya, selesai. Wow, ini sangat indah semua. Burger ini terlihat luar biasa. Aku akan memulai dengan yang ini. Oh, ini agak sedikit aneh. Ada coklat dan aku tidak ingin mencobanya. Oh,
Lihatlah, burger warna-warni ini. Siapa yang terpikir untuk membuat bukan hanya 1 tapi 3? Wow, ini sangat enak. Aku menyukainya. Dan yang tersisa, ini adalah buatan nenekku. Mari kita buat. Ini sangat lucu. Oh, betul. Dan rasanya juga enak. Kaulah pemenangnya, Nenek. Oh, apa? Kalian mendengarnya? Oh Tuhan, terima kasih banyak sayang. Ini adalah hadiah terbaik untuk Nenek. Sekarang aku mau waffle. Bisa kalian membuatnya? Hah? Tentu saja. Tentu, ayo kita mulai. Aku butuh jelly. Tuangkan ke dalam semangkuk air panas. Aduk semuanya. Kita kocok. Dan setelah mengental, itu menjadi bagus. Sekarang kita akan menggunakan cetakan waffle. Ya. Tidak, ini tidak bagus. Tapi cetakan silikon bisa digunakan. Tuangkan campuran jelly ke dalamnya. Seperti ini. Bagaimana menurutmu, Nenek? Itu resep yang aneh. Aku tidak mengatakan itu. Aku membuat waffle jelly yang indah. Lihat ini. Wow, itu sangat menarik. Sekarang bagian menyenangkan, aku butuh coklat berwarna. Kita cairkan di dalam bak air. Setelah semua coklat hijau meleleh, kita akan mencelupkan ke waffle. Tapi tidak semuanya. Lalu kita taruh di atas piring. Apakah ini mengingatkan kalian pada sesuatu? Oh, aku tahu. Kita harus tambahkan sesuatu. Kita ambil coklat yang sudah dilelehkan dan mengeluarkan tetesan coklat. Seperti ini. Sekarang, ini akan terlihat sangat bagus. Dan seperti semangka. Lihatlah. Oh ya, ini sempurna. Oh, sangat indah. Sophie pasti akan menyukainya. Oh ya, aku juga akan membuat waffle klasik. Ini akan lebih baik untuknya. Aku membuat adonan, menuangkan ke dalam. Tapi saat tengah jalan, aku akan butuhkan coklat. Tuang ke adonan, lalu kita aduk. Kemudian tuangkan adonan ke separuh waffle sehingga warnanya menjadi coklat vanila. Seperti ini. Lalu, jangan lupa kita tutup. Chef, apa yang kau lihat? Kita buka. Oh, ya, harumnya enak sekali. Oh wow, Nenek, itu bagus. Terima kasih, Chef. Kita taruh waffle di atas piring. Menyiram dengan madu. Taruh strawberry di atasnya. Enak sekali. Kamu mau strawberry? Aku menanamnya sendiri. Oh ya. Danny, kamu mau strawberry? Oh Tuhan, Danny. Bagaimana ini bisa berhenti? Adonannya berterbangan kemana-mana. Sudah berhenti. Terima kasih, Nenek. Letakkan mixernya. Dan seperti adonan sudah siap. Tuangkan ke dalam cetakan waffle. Oh tidak. Apakah itu saja? Apa harus kulakukan? Oh betul. Aku bisa membuat waffle dari donat. Danny. Ini waffle. Dan itu donat. Oh, Sophie. Tidak apa-apa. Cobalah, silahkan. Wow, kalian membuat waffle untukku. Oh, hampir. Mari kita lihat isinya. Apa ini? Terlihat seperti donat. Menarik. Mari kita coba. Sebentar. Rasanya seperti donat. Ada apa di sini? Aku mau waffle. Tapi tidak apa-apa. Oh, lihatlah. Wanginya. Strawberry. Oh. Ayo kita ambil. Enak. Oh ya, Nenek. Aku suka sekali. Bagus. Sekarang apa ini? Aku tidak pernah melihat seperti ini sebelumnya. Oh, ini sangat lucu. Dan enak. Bagus. Aku suka sekali. Tapi siapa yang menang? Aku harus berpikir. Aku pikir aku suka waffle ini. Strawberry ini sangat enak. Yeah. Aku sudah
Dia bilang wafelku yang terbaik. Chef, kamu sudah mencoba. Aku sudah menyelesaikan gambarku. Dan voila, aku mau telur. Ini tidak terlalu sulit. Kalian bisa mulai. Itu ide yang bagus. Mari kita mulai masak. Aku butuh telur. Membuka kartonnya. Oh, ayolah. Kenapa tidak bisa? Ayolah, buka. Oh, tidak. Semuanya rusak. Apa yang harus kulakukan? Oh, itu betul. Aku bisa menggunakan permen kesukaan Shopee. Dia suka marshmallow dan akan sangat cocok dengan menjadikannya menjadi putih telur. Ayo kita lakukan. Kita lelehkan marshmallow sedikit dengan pengering rambut. Selesai. Sekarang kita perlu membuat kuning telur. Ini akan menjadi permen karet hubah-bubah kuning. Sempurna. Lihat. Dan tentu saja, jangan lupa untuk memberinya garam. Alih-alih garam, aku menggunakan karamel meledak. Super. Oh, Denny, telur orak-arik sangat mudah dibuat. Itu benar, aku bisa tunjukkan sebuah kelas master. Kita pecahkan telur ke dalam mangkuk. Lalu pisahkan menjadi putih dan kuning telur dengan menggunakan babi kecil yang lucu ini. Lalu, kita tuangkan putih telur menjadi 2 bagian mangkok. Tambahkan pewarna merah ke dalam satu mangkok dan warna hijau ke yang lain. Bagus. Sekarang kita kocok semua. Kita juga butuh tuangkan kuning telur ke dalam panci. Sempurna. Ya. Lalu kita goreng ke sini. Dan kita tunggu sampai dia matang. Lalu kita tunggu. Lalu setelah ini kita akan tuangkan yang warna hijau. Dan juga jangan lupa warna merah. Lihat, kita punya berwarna-warni. Sekarang tentu saja kita harus potongnya menjadi kecil-kecil. Oh, Sophie pasti akan menyukainya. Sekarang kita tambahkan sayuran hijau dan juga tomat cherry. Nenek tertidur lagi. Bangun. Ayo kita menggunakan cara yang sudah dicoba. Sedikit berisik. Ayo bangun. Apa di mana? Aku tidak tertidur. Aku akan potong paprika. Lalu kita taruh di wajan. Tentu saja pecahkan telur ke dalam setiap paprika. Oh, sudah selesai. Sekarang kita lempar dan taruh ke piring. Sempurna. Aku sudah melakukannya. Silakan, Sophie. Oh, aku sangat lapar. Apa ini? Lada? Aku suka sayuran. Tapi ayo kita coba. Menjijikan ternyata. Sekarang mari kita coba telur gulung. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya enak. Wow, ini benar-benar enak. Dan masih ada satu lagi telur yang tersisa. Ini adalah telur manis. Bagus. Wow, ada karamel yang meledak. Luar biasa. Aku suka sekali. Ayo kita coba kuning telurnya. Terbuat dari apa? Apakah ini permen karet favoritku? Oh, aku bisa meniup gelembung. Dan aku berikan kemenangan kepada telur manis ini. Aku tidak percaya. Apa kalian dengar? Aku menang. Juara. Akan ada sesuatu yang menarik kali ini. Aku mau milkshake. Silakan buatlah. Itu adalah hal yang paling mudah. Aku tidak butuh susu. Aku akan menggunakan Fanta. Aku punya banyak pilihan rasa. Mari kita ambil cetakan es. Betul. Sekarang kita tuangkan rasa Fanta berwarna-warni. Dengan warna yang berbeda. Sekarang aku butuh Fanta yang sangat dingin. Ya. Ini sangat dingin di sini. Seperti di Antartika di dalam diriku. Wah! Semuanya sudah beku. Sekarang kita pindahkan es ke dalam gelas besar dan tinggi. Lihatlah warnanya. Sangat indah. Dan tuangkan Sprite. Jangan lupa kita berikan sedotan. Oh, cucuku. Lihatlah, aku akan membuat Sophie jus sayuran. Aku membuat jus dari sayuran yang paling sehat, brokoli dan wortel.
Dan ini akan menjadi yang sangat segar dan baik untuk kesehatan. Aku juga butuh jeruk bali. Kita akan membuat lubang di atasnya dan tuangkan airnya. Oh, ini sangat indah. Ini akan juga enak. Jangan lupa sedotan dan tuangkan sisanya ke dalam gelas. Denny, silakan coba. Baiklah, Nenek. Aku harap aku bisa bertahan. Iyo, itu menjijikan. Aku tidak ingin buat Nenek marah. Ini bagus, Nenek. Bagus. Bagus. Terima kasih, Denny. Lihat apa yang dilakukan, Chef. Oh ya, dan sekarang aku akan tunjukkan masterclass. Aku akan membuat milkshake yang sesungguhnya. Dalam satu mixer, aku akan mengirim semua warna biru, es krim biru, blueberry, sirup biru, dan mixer lainnya warna merah muda. Es krim merah muda, raspberry, dan sirup merah muda. Yang tersisa hanyalah menambahkan susu di mana-mana. Dan nyalakan blendernya. Bagus. Ini pasti lezat. Tuang milkshake ke dalam gelas dan hiasi dengan krim kocok. Taburi dengan nuts dan jangan lupa tutupnya. Seperti ini. Seperti di coffee shop. Terlihat bagus, bukan? Sophie akan memakai dan mencoba 2 milkshake sekaligus. Lihat. Indah, kan? Bagus, Chef. Oh, ayo. Dia harus mencobanya. Cepatlah. Oh, wow. Ini indah sekali. Aku akan mulai dengan satu ini. Kelihatannya seperti jus jeruk. Menarik. Tapi itu bau. Mari kita coba. Smoothie sayuran Nenek. Aku tidak mau membuatnya marah. Ya, Nenek, ini lezat. Sekarang kita coba apa yang dibuat di sini. Wow, ini keren. Lebih baik dari smoothie sayuran. Wow, aku suka yang ini. Dan bagaimana yang ini? Oh, ada helm di sini. Keren. Ayo kita coba kenakan. Ada sedotan khusus juga yang menggabungkan 2 smoothie menjadi satu. Luar biasa. Ini adalah milkshake yang aku mau. Bagus. Aku tahu persis siapa yang membuat koktail ini menang. Luar biasa. Yuhu, aku tahu Sophie akan menghargai ideku. Terima kasih,